Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kakak akan mendongeng lagi untuk kalian supaya lebih nyaman belajar di rumah, menambah ilmu, menambah wawasan, dan tetap cerdas selama stay at home. Nah, teman-teman, dongeng Kak Bimo hari ini judulnya adalah Sayembara Raja. Kakek, tumben hari ini depan rumah kita banyak berkumpul masyarakat kampung kita. Ini karena kita sudah sepakat. Kita akan berangkat ke alun-alun bersama-sama, Cuk. Mau kemana? Ada apa? Raja mengundang kita untuk ikut lomba. Lomba apa? Kita nggak tahu, tapi yang jelas biasanya hadiahnya gede loh, Cuk. Iya, Tante. Iya, Dik. Kalau Raja mengadakan lomba, hadiahnya bisa tanah, bisa rumah, perhiasan, atau bahkan diangkat sebagai anggota keluarga. Kita harus menang dan ikut ya, Dik ya. Iya, Kak, aku juga ikut. Ratusan, bahkan ribuan orang kini sudah berkumpul di alun-alun. Wah, dijaga oleh para prajurit yang gagah perkasa. Siap gerak, panjang kanan gerak, tegap gerak. Kemudian, wah, terdengar suara yang sangat keras bergema. Selamat datang, di sayembara ini. Dan sambutlah maharaja-raja kita. Gerbang terbuka. Wah, ternyata yang muncul pertama kali adalah 100 penunggang kuda hitam. Karena mereka adalah pasukan pengawal raja. Heyo! Tepuk tangan buat kita semua. Orang berteriak, tepuk tangan buat perjuangan kita. Riuh rendah teriakannya. Ada yang bersiul-siul, ada yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ada yang berteriak. Suasananya sangat ramai. Di belakangnya 100 penabuh drum band segera muncul. Maju jalan. Tepuk tangan kembali bergema. Setelah mereka berhenti, sambutlah maharaja kita. Sang raja datang. Jring, ternyata rajanya sudah tua. Umurnya 100 tahun, jenggotnya setengah meter, giginya sudah ompong, kulitnya keriput, bajunya serba putih. Ia mendekat kepada sang rakyat. Di atas panggung itu seraya berkata, "Wahai rakyatku yang aku cintai, terima kasih kalian telah hadir mengikuti sayembara ini. Kalian datang semua memenuhi panggilanku." Kemudian mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan raja. 3 tahun lalu, negeri kita diserang oleh bangsa asing yang menjajah. 3 orang putraku para pangeran meninggal membela negeri ini. Aku tak punya pemimpin menggantiku kelak sebagai raja di tempat ini. Lah, ada yang berteriak, "Lombanya apa, Tuan?" Sabar. Akan aku panggilkan panglima kita. Majulah seorang panglima perang kepercayaan raja. Tingginya 2 meter. Badannya besar, kokoh, matanya lebar. Kemudian di pundak, lengan, banyak otot-otot yang muncul karena terlatih. "Panglima, bacakan apa lombanya?" Semua orang saling menunggu. Lomba apa kira-kira yang dibawakan? Sang panglima membawa kertas dan ia baca. Pengumuman. Ternyata rohnya besar menakutkan, suaranya cempreng.
Barang siapa yang dapat menyerahkan tanaman bunga yang paling indah dan bunga paling bagus, mengingat negeri kita penjual bunga terbesar di dunia, maka ialah yang menggantikan raja sebagai pemimpin. Pengumuman selesai. Baginda sudah. Terima kasih Panglima. Aku minta izin dulu ya. Loh, mau kemana? Mau jajan martabak. Panglimanya pergi meninggalkan ruangan, ternyata mau beli martabak. Teman-teman, semua orang bersemangat untuk ikut lomba itu dan yakin akan menang. Kenapa? Mudah sih. Lalu semua orang kini mendapatkan sekantung biji tanaman untuk dibawa pulang, kemudian ditanam. Ada yang ditanam di halaman rumah, di samping masjid, di dekat gereja, tepi kuburan. Ya! Ada yang dekat toilet. Bahkan ada yang di sawah atau di tepian sungai. Hingga detik berganti detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, dan 12 bulan telah berlalu. Orang-orang berbondong-bondong, berduyun-duyun dengan membawa pot atau polybag masing-masing. Yang di dalamnya ada pohon dan bunga yang indah. Di benak mereka tergambar sebuah hadiah yang istimewa. Ada yang membayangkan kalung perhiasan permata, ada yang membayangkan mendapatkan kereta, ada yang mendapatkan kuda, tanah luas, rumah yang bagus. Masing-masing membayangkan dialah yang akan menang. Majulah satu persatu. Majulah seorang artis cantik di kalangan mereka. Wow, zaman dulu juga ada selebritis masa itu, zaman old ya. Aku Baginda. Cantik, jalannya gemulai, menunjukkan bunganya. Ini Tuan, ini bunga tulip untukmu. Bunga tulip tumbuh di kawasan dingin, Nak. Benarkah ini yang kau tanam? Benar Tuan. Ambillah hadiahmu di ruangan itu. Itu kemudian masuk ke dalam ruangan yang ternyata di dalamnya bukan pemberian hadiah, melainkan seorang prajurit dengan tongkat 1 meter dari rotan dipukulkan ke bagian belakang tubuhnya. Bisunya pecah 3. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu. Majulah seorang kakek-kakek, tetua di sebuah kampung. Tuan, ini bunga yang kutanam, namanya bunga cempaka. Bunga cempaka sebagus itu tumbuh pada tahun ke-4 sejak ia ditanam, Kek. Benarkah ini yang kau tanam? Benar Tuan, ini. Lihatlah, bagus bukan? Ambil hadiahmu di ruangan itu. Terima kasih, syukron, makasih. Kakek itu pun masuk ruangan. Dalam ruangan ada seorang prajurit yang mengangkat tongkatnya dan kemudian waduh, sarungku sobek. Aduh, gimana ini pulangnya, malu aku. Ia pun pulang. Ada preman yang besar, gagah, menakutkan. Badannya penuh tato. Yang depan SpongeBob, kiri Doraemon, belakang Shaun the Sheep. Di dahinya tato mengerikan, Hello Kitty. Bajunya pun LOL. Preman itu kemudian masuk bawa bunga. Bunga apa? Bunga melati yang sangat wangi. Tapi ia disuruh masuk dan dapat pukulan juga. Ribuan orang sudah dipukul pada hari itu. Sehingga mereka penasaran apa maunya raja. Hingga sore hari sang raja bertitah di depan mereka. Wahai rakyatku semua. Setahun yang lalu telah aku bagikan pada kalian masing-masing sekantung biji tanaman. Dan tanaman itu kalian tanam, hasilnya hari ini kalian serahkan padaku. Aku akan sampaikan siapa yang menang pada hari ini. Tunggu. Hah? Suara siapa itu? Maaf terlambat, Tuan. Siapa kau nak? Majulah. Aku terlambat.
ke ibuku dulu. Kenapa ibumu? Sakit, Sakit apa? lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena sakit. Hah? Kamu jangan main-main. Enggak Tuan, benar sakit lumpuh. Siapa namamu? Salim dulu. Anak itu pun berjabat tangan. Siapa namamu, nak? Namaku Ayami. Hah? Siapa namanya? Namaku Ayami di balik mie ayam. Mana bungamu, nak? Sebentar Tuan, tapi janji jangan marah. Kenapa? Janji dulu jangan marah. Iya. Nanti bohong. Ami pun mengeluarkan pot dari tasnya dan ia tunjukkan. Raja kaget. Hah? Ih, Hah? kenapa bingung? Mana bunganya, nak? Tahun lalu kan aku sudah mendapatkan satu kantong biji tanaman. Sudah aku tanam, sudah aku siram, sudah aku pupuk, tapi nggak tumbuh. Kenapa nggak tumbuh? Yang lain ada. Nggak tahu, nggak tumbuh. Yang lain ada, nak. Melati, cempaka, tulip, kenanga. Hanya kau yang nggak tumbuh. Tuh kan jadi marah, katanya nggak marah. Mau. Sebentar. Panglima, dekati anak ini. Siap Tuan. Sini nak, ayah dekat taman. Raja pun berkata, Setahun yang lalu telah aku bagikan pada sekalian sekantung biji tanaman yang semuanya telah aku godok dalam kuali mendidih. Sehingga tak mungkin akan ada yang tumbuh lagi. Dari mana bunga-bunga indah ini berasal? Pasti semua bunga-bunga ini tumbuh dari hati kalian yang mendusta. Apa jadinya negeri ini dipimpin ratu atau raja yang suka berbohong? Ternyata ada anak ini yang terlambat, tapi yang berikan jawaban yang aku inginkan. Ia tak membawa bunga karena tidak ada yang tumbuh dari bijinya. Aku? Yang menang adalah Ayami. Ayami, ayo kita masuk keraton. Kita makan mie ayam. Asik! ternyata Ayami yang diangkat sebagai putri sang raja. Dan kelak setelah ia dewasa, pandai, cakap dan terampil, akan menggantikan sang raja menjadi pemimpin negeri itu. Nah, siapa yang jujur, dia akan mujur di kehidupan nantinya. Demikian cerita berjudul Sayembara Raja sebagai teman stay at home kalian. Semoga wabah ini sudah semakin cepat pulih dan kemudian kita bisa kembali bergerilya di sekolah tempat belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng omah wae yo, nganti tekan ilang virusé.